Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel Rumah Sisa, channel yang akan membahas tentang kegiatan sehari-hari dari seorang ibu rumah tangga yang mempunyai dua anak kembar tanpa ART. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya, selalu bahagia dan dimudahkan dalam segala urusannya. Dan yang pasti harus tetap semangat. Share aktivitas aku di hari pertama aku di rumah mertua. Jadi ini aku sekarang lagi ada di kota Banyuwangi, Jawa Timur. Mungkin teman-teman di sini ada yang berasal dari kota Banyuwangi. Boleh ya ditulis di kolom komentar. Ini tuh sebenarnya video udah aku bikin minggu lalu ya teman-teman. Cuman aku baru bisa dubbing dan baru bisa uploadnya itu di minggu ini. Karena apa? Karena sebenarnya ini kan aku pulang kampung itu ada dua tempat yang mau aku kunjungin ya teman-teman. Jadi bukan cuma di Banyuwangi, tapi di kota Wonogiri juga, asal kelahiran aku. Jadi ini aja aku pulang ke kota Banyuwangi aja itu sebenarnya nggak cerita-cerita ke ibu mertua aku ya. Jadi keluarga di Banyuwangi itu nggak ada yang tahu kalau aku pulang. Dan di Wonogiri pun juga seperti itu sama. Makanya aku belum berani untuk upload video, takutnya ntar keluarga aku ada yang lihat gitu ya kan, jadinya nggak surprise gitu ya. Oke lanjut ya teman-teman, ini di hari pertama aku di rumah mertua. Ini pagi harinya si adek itu bukan si adek sih, suami aku sebenarnya dia tuh ngelihat ada buah naga gitu di belakang rumah, dikasih tahu sama ibu mertua. Dan akhirnya suami aku tuh ngajakin aku sama anak-anak buat metik buah naga. Ini sebenarnya cuma dikit ya, cuman ada beberapa aja, tapi ini tuh enak banget teman-teman, seger gitu ya. Rasanya tuh enak gitu ya kalau makan buah hasil metik sendiri gitu, beda sama kalau kita beli. Dan ini si kembar itu minta ngambil sendiri, tapi mereka tuh kesusahan dan ujung-ujungnya suami aku yang ngambilin. Karena ngambilnya lumayan susah ya. Nah ini akhirnya kita dapat ada berapa ini ya, yang besar tuh kayaknya cuma 3 atau 4 gitu loh teman-teman, aku lupa deh, kayaknya 3 deh. Terus yang kecil itu juga cuma sedikit doang sih. Jadi ya sudahlah, seadanya aja. Dan ini kata ibu mertua, aku disuruh bawa pohonnya gitu ya. Katanya sih nanamnya gampang ya, ya nggak apa-apa lah ya, mumpung bawa kendaraan sendiri. Jadi mari kita bawa semua tanaman yang ada di rumah mertua, karena mertua aku tuh seneng banget nanam-nanam gitu teman-teman. Jadi beberapa tanaman yang ada di rumah aku aja itu juga dikasih sama ibu mertua aku gitu, jadi nggak ada yang beli sendiri. Karena aku tuh sebenarnya emang nggak pinter nanam-nanam gitu ya. Nah ini kita lanjut ya, langsung dimakan buah naganya. Dan itu ibu mertua aku ada di belakang, itu lagi jahit sebenarnya ya. Jadi si adik itu lagi dibikinin sarung gitu sama ibu mertua aku. Dan ibu mertua aku katanya nggak mau makan buah naga karena udah bosen kali ya. Udah bosen makan buah naga, ya udah akhirnya ini kita aja yang makan. Oke lanjut, ini aku mau sarapan dulu. Ini dibuatin sayur klentang ya kalau di sini namanya. Jadi ini tuh dari apa ya teman-teman ya? Aku juga kurang tahu sih ya ini dari apa ya. Mungkin teman-teman yang dari Banyuwangi bisa bantuin sayur klentang nih dari apa ya. Nah ini tuh jadi makannya itu kayak dihisap-hisap gitu ya teman-teman, ininya yang diambil yang di dalamnya gitu. Aku senang banget kalau pulang itu dimasakin sayur klentang karena di Jakarta nggak ada sayur klentang. Dan ini lanjut ya, ini si kembar ngajakin mancing gitu sama ayahnya. Dan kebetulan juga suami aku tuh kan bawa pancingan, emang sengaja sih bawa pancingan gitu karena rencananya itu mau mancing. Dan ini di sebelah rumah itu kan emang ibu mertua aku melihara ikan. Dan apa ya, ini ikan nila kalau nggak salah, ikan nila sama lele. Dan ini si adik tuh minta dipancingin ikan buat nanti makan siang. Nah ini alhamdulillah dapet ikan nilainya satu. Dan ini tuh lucu teman-teman, suami aku tuh umpannya tuh pakai umpan apa ya, umpan tempe itu loh, tempe dihalusin. Nggak tahu deh itu karena nggak ada umpan ya di rumah, jadi seadanya aja. Ngomong-ngomong soal ikan, jadi ada cerita ya teman-teman. Ibu mertua aku kan emang suka melihara ikan nila sama lele gini ya. Nah pas aku pulang terakhir itu beberapa bulan yang lalu, itu kan suami aku mancing ikan nila terus karena Mbak Zia itu pengen makan nila hasil dari pancingan ayahnya. Nah jadi tuh setiap hari itu Mbak Zia itu makan nila terus, pagi siang sore gitu makan nila. Dan akhirnya
suatu hari itu Mbak Zia tiba-tiba kayak nggak doyan gitu loh, dan sampai sekarang Mbak Zia itu nggak doyan sama yang namanya ikan nila. Jadi kayak enek gitu kali ya karena keseringan makan nila. Habisnya Mbak Zia sendiri yang minta, katanya minta nila gitu. Nah ini suami aku dapet ikan lele, tapi ikan lelenya itu gede banget teman-teman, dan aku tuh kalau makan ikan lele yang gede tuh kayak gimana gitu ya. Jadi ya udahlah, akhirnya ini dilepasin lagi ikan lelenya, dimasukin lagi ke dalam kolam karena nggak ada yang mau makan kalau ikan lelenya gede-gede gini. Dan ini agak kesusahan juga ya pada saat mau ngelepas pancingannya, karena lele itu kan emang licin ya teman-teman. Dan ini dimasukin dulu di ember, nanti mau dimasukin ke kolam lagi. Jadi ini tuh nanti tuh nggak semua ikan digoreng ya, ini cuman beberapa aja nanti, karena ini tuh sebenarnya si adek yang pengen. Kalau Mbak Zianya udah nggak tertarik, Mbak Zianya tuh pengennya lele itu, cuman lelenya itu gede-gede semua teman-teman, lelenya ibu mertua aku. Dan itu si adek itu tutup hidung dari tadi, itu bukan karena bau amis ya. Jadi sebelum mancing tadi tuh si adek mainan pancingan ayahnya, dan hidungnya itu kena apa sih itu namanya teman-teman ya, yang buat yang ujungnya itu loh, kailnya ya. Aduh nggak ngerti namanya apa. Jadi kena kailnya gitu dan kena hidungnya. Tadi sempat berdarah juga sih, tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa. Jadi dia tuh kayak trauma gitu, makanya dia nutup hidungnya terus dari tadi. Nah ini udah selesai, tadi beberapa ikan udah dimasukin lagi ke dalam kolam, dan ini ikan yang mau digoreng lagi dibersihin sama suami aku. Jadi emang gitulah, suami aku emang pinter banget lah kalau suruh bersihin ikan. Kadang kalau di Jakarta juga gitu ya, kalau aku beli ikan gitu, suami aku minta belinya itu yang masih hidup aja gitu, jadi biar suami aku yang bersihin. Nah ini dia udah bersih. Oke lanjut ya teman-teman, tadi tuh udah dibersihin dan udah dimarinasi, nanti tinggal digoreng. Nah ini sebelumnya kita tuh lagi pergi ya siangnya, dan ini di tengah jalan kita tuh ketemu sama bapak-bapak jualan es potong. Ini katanya suami aku ini tuh udah jualan mulai suami aku tuh SD gitu, jadi sampai sekarang masih jualan dan masih sama aja gitu rasanya, dan ini emang enak sih. Oke lanjut ya, ini udah sore hari, siang hari sih, ini siang hari gitu. Ini si kembar waktunya makan nih, akhirnya si Mbak Zianya juga mau aku suapin pakai ikan nila juga, alhamdulillah ya nggak nolak. Sempet takut juga sih karena aku kebetulan kan lagi nggak masak ya teman-teman, ibu mertua aku kan juga masaknya yang pedas-pedas gitu ya. Nah ya udahlah, ini akhirnya tadi aku rayu-rayu dan Mbak Zianya tuh mau makan ikan nila, dan itu yang satunya itu punya aku pakai sambal bawang, tadi aku sempet nyambal bawang. Dan ini di sore harinya kita lagi main badminton, karena si adik tuh sekarang lagi ketagihan main badminton gara-gara diajarin ayahnya badminton. Langsung ketagihan minta main badminton terus gitu. Mohon maaf ya, ini aku dubbingnya agak ngos-ngosan nih, nggak tahu kenapa nih tiba-tiba kayak capek aja gitu. Suara aku cepet habis kalau lagi dubbing gini, makanya kalau dubbing tuh nggak bisa langsung full dari awal sampai akhir, pasti aku cut gitu. Nah ini aku juga mainan badminton karena aku udah lama banget nggak main badminton. Jadi kayak kaku gitu ya teman-teman lihatnya. Dan ini yang videoin itu si Ade, makanya nih goyang-goyang. Sebenarnya bawa tripod, cuman males aja mau ngambilnya. Nah ini malam harinya kita tuh pesen Pizza Hut karena mau makan bareng-bareng gitu ya sama ibu mertua sama ipar-ipar juga. Sekian dulu teman-teman video aku hari ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.